patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berjumpa kembali di tahun 2021 ini. Kita percaya bahwa itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena perlindungan Tuhan, sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri untuk kita memulai kebaktian kita pada minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bersukacita karena hari ini, di tahun yang baru ini, di minggu yang pertama ini, bulan yang pertama ini, kami dapat bertemu kembali dan beribadah bersama-sama walaupun melalui online. Tapi kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan menyertai kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah ibadah hari ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau urapi kami semua yang terlibat di dalamnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mampukan kami supaya kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat memasuki tahun yang baru. Di minggu pertama tahun 2021 ini, kita arahkan hati kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita bersama Tuhan memasuki hadirat Tuhan, terbang tinggi bagai Raja Wali, menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati keagungan Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bersama Tuhan kita akan melintasi langit yang biru, menempuh tempat yang indah, karena ada kekuatan Tuhan yang menaungi kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu.
menikmati bersama sukacita yang datang dari surga. Itulah satu-satunya kekuatan bagi hidup kita. Katakan, ku terima sukacita dari surga. Terima sukacita surga, di Tuhan kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan bersinggah di tengah badai yang berkelok.
menapaki perjalanan tahun 2021, kita tetap membutuhkan Tuhan dan sangat membutuhkan Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita katakan, aku memerlukan Engkau Tuhan. Seperti nafasku sendiri, aku sangat membutuhkan Engkau. Kiranya Engkau menyertai perjalanan kehidupanku. Mari kita naikkan pujian ini. Lebih dari nafasku Bapa.
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami saat ini akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami hikmat, supaya firman yang kami renungkan pada minggu ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami pun menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan pada minggu pagi hari ini yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9 saya akan membacakan untuk kita. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan serta merenungkan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat tema minggu yang pertama ini di bulan yang pertama tahun 2021, yakni semakin berbuah dalam Tuhan. Tentu tema yang ditetapkan oleh Bapak Gembala bersama dengan para rohaniawan dan para majelis. Ini adalah sebuah visi dari Tuhan yang menginginkan kita jemaat Gereja Isa Al-Masih supaya semakin hari semakin berbuah, dan bukan hanya berbuah banyak, tapi Tuhan mau supaya kita berbuah yang bermacam-macam. Kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan ini, banyak sekali buah yang ada di dalam Alkitab. Ada buah pertobatan, ada buah pelayanan, ada buah roh. Kalau kita lihat di dalam kitab Galatia, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan seterusnya. Tuhan mau supaya kita berbuah. Yang Dia inginkan adalah bukan hanya berbuah, tapi harus semakin berbuah. Dan untuk bisa berbuah, maka sebelumnya harus ada yang namanya penabur. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan ini disebutkan penabur. Penabur yang dimaksud ini adalah Yesus sendiri. Yesus yang menabur. Dan setelah Yesus menabur, Dia mempercayakan kepada para murid, Dia mempercayakan kepada orang-orang percaya, Dia mempercayakan kepada rohaniwan, para majelis untuk apa? Menabur. Lalu yang berikut, apa yang ditabur itulah benih. Dan benih yang dimaksud ini adalah firman Tuhan. Jadi Yesus menabur firman Tuhan, para murid menabur firman Tuhan,
para orang percaya menabur firman Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa bertumbuh dan berbuah. Dan yang ketiga adalah supaya bisa berbuah maka harus ada yang namanya tanah, tempat atau lokasi untuk menabur benih. Dan ketika benih itu ditabur, ketika firman Tuhan itu disampaikan, maka akan bertumbuh dan berbuah banyak, semakin berbuah. Itulah buah roh, buah pelayanan, buah pertobatan, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak semua benih yang ditaburkan itu bisa berbuah. Mengapa? Karena respon tanah yang tidak baik atau respon tempat yang tidak baik. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan ini mulai dari ayat 4 sampai ayat 7 Matius 13, ayat yang kita sudah baca tadi, ayat 4 ayat sampai ayat 7 dan seterusnya. Di situ disebutkan tentang 3 jenis tempat yang tidak bisa menghasilkan buah. Yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah semak duri. Ketiga tempat ini tidak bisa menghasilkan benih yang bertumbuh dan berbuah. Apa maksudnya? Mari kita lihat satu persatu. Mari kita lihat dari hal yang pertama, yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini berbicara tentang benih yang jatuh di pinggir jalan, artinya bahwa orang yang tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, meskipun itu secara jelas, secara detail, secara sempurna, tapi dia tidak paham. Lalu iblis datang mengambil. Kalau kita lihat orang yang semacam ini disebut dengan orang bodoh. Kalau tidak mengerti kan namanya orang bodoh. Kalau kita bandingkan di dalam kitab Amsal di Amsal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa orang bodoh menghina hikmat. Bukan dalam arti orang bodoh yang tidak pintar, dia pintar, tapi dia menghina hikmat. Nah, orang bodoh ini kenapa dia dikatakan orang bodoh? Karena dia tidak takut akan Tuhan. Jadi orang yang tidak takut akan Tuhan, maka dia tidak bisa berbuah, apalagi semakin berbuah. Takut akan Tuhan ini artinya apa? Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita menghormati Tuhan. Kita merendahkan diri, kita ini manusia biasa. Dan yang lebih tinggi dari kita itu adalah Tuhan. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak menjauhkan diri dari dosa, maka orang itu tidak akan berbuah. Justru dia akan dikuasai oleh iblis. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, iblis datang dan mengambil benih itu. Artinya dia dikuasai, hidupnya itu dikuasai oleh iblis. Kalau dia dikuasai oleh iblis, bagaimana bisa dia mau berbuah? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat hal yang kedua. Penghalang untuk orang bisa berbuah itu apa? Yaitu benih yang ditaburkan itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jadi respon tanah itu batu-batu semua. Maksudnya apa? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-20 dikatakan begini. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Wah, ini luar biasa. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik dengan kata tidak berakar. Kalau tidak berakar artinya dia tidak bertumbuh sehat. Dan tidak tumbuh sehat ini artinya dia tidak bertumbuh sehat secara rohani. Kenapa dia tidak bertumbuh sehat secara rohani?
Karena tidak ada makanan yang dia konsumsi sehingga dia tidak bertumbuh sehat secara rohani. Dan sebagai orang percaya, apa makanan rohani kita? Makanan rohani kita adalah apa? Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Harus benih yang disampaikan, yang diperdengarkan bagi kita, yang ditaburkan bagi kita, kita harus renungkan sungguh-sungguh kalau mau berbuat. Yang kedua adalah harus hidup di dalam doa. Doa yang sungguh-sungguh. Saya lihat di grup jemaat Gia Raja Wali, saya salut dengan umat kita yang semangat sekali membagikan doa firman Tuhan. Kadang jam 12 malam dia sudah bagikan. Itulah Om Fer. Dan saya yakin bahwa banyak orang diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan. Tapi mungkin banyak juga yang tidak diberkati. Kenapa? Karena tidak merenungkan, tidak membaca. Dan ini yang disebut dengan tidak berakar. Kalau tidak berakar, maka tidak akan tumbuh sehat dan tidak berbuah. Dan mari kita lihat hal yang ketiga adalah kenapa orang tidak bisa berbuah? Kenapa kita tidak semakin berbuah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan? Karena benih yang jatuh di tengah semak duri. Apa maksudnya? Maksudnya ada di dalam ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 disampaikan seperti ini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini luar biasa. Saya lihat orang-orang di ajang sini nih, di kampung kita di sini nih, kalau mereka mau bertanam itu, mereka harus membersihkan dulu. Kebunnya itu harus bersih total, baru mereka tabur benih. Tapi kalau ditabur di saat tumbuh rumput yang tinggi atau semak duri di sana, maka walaupun benih itu benih unggul, tapi dia tidak akan tumbuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah gambaran bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu secara jelas. Tapi kenapa kita tidak bisa mengerti? Karena ada semak duri yang masih menguasai kita. Semak duri ini adalah sebuah penghambat, penghalang yang membuat kita tidak mengerti. Dan kalau kita lihat bahwa semak duri yang dimaksud ini adalah mungkin kita lebih memfokuskan hidup kita kepada hal-hal duniawi daripada hal-hal rohani. Sehingga yang menguasai kita itu adalah apa? Keinginan daging, bukan keinginan roh, sehingga kita tidak bisa berbuat. Kalau kita lihat di dalam kitab Galatia itu secara jelas perbandingan antara keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging itu adalah cirinya hidup di dalam pesta pora, hidup dalam kemabuk-mabukan, hidup dalam perzinahan dan seterusnya. Itu yang disebut dengan duri. Walaupun dia mendengarkan firman Tuhan berulang-ulang, walaupun dia aktif beribadah berulang-ulang dan mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, tapi kalau dia tidak melepaskan dosa yang masih terikat di dalam dirinya, maka dia tidak akan berbuah. Secara jelas juga firman Tuhan bilang roh ini memang penurut, tapi keinginan daging tidak. Artinya daging ini yang membuat kita ini untuk apa? Keinginan dunia yang kita turuti, bukan keinginan Tuhan. Dan kalau keinginan dunia yang kita turuti, maka otomatis kita tidak akan berbuah, apalagi semakin berbuah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan juga di dalam ayat yang ke-23, karena ini ada hubungannya. Di dalam ayat yang ke-28, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-23 dikatakan begini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini jelas. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah yang mendengar firman itu dan mengerti.
Kata mengerti ini kita bisa bandingkan dengan awal yang tadi ya, bahwa orang yang mengerti itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Artinya dia percaya kepada Tuhan, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia hidup di dalam persekutuan, dia hidup dalam puji-pujian kepada Tuhan, dia hidup dalam doa, dia hidup dalam penyembahan. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia berupaya untuk merenungkannya, dan dia melawan keinginan daging yang membawanya untuk jatuh dalam dosa. Dia menolaknya karena dia lebih taat kepada firman. Dan ciri orang ini yang disebut dengan apa? Tanah yang baik. Dan kalau ini yang ada pada diri kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka di tahun 2021 ini kita akan menggenapi tema ini. Artinya apa? Kita semakin berbuah. Semakin hari semakin berbuah, menjadi berkat melalui jemaat gereja Isa Al-Masih, jemaat Raja Wali. Banyak orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, karena jemaat yang ada di gereja Isa Al-Masih berbuah lebat. Bukan hanya berbuah lebat, tapi berbuah bermacam-macam. Ada yang berbuah roh, ada yang berbuah pelayanan, dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, berbuah artinya bukan hanya kita menunggu supaya tumbuh sendiri, tapi Tuhan mau kita upayakan. Kalau kita lihat dalam satu ciri buah pelayanan, itu artinya buah itu bisa kelihatan kalau kita terlibat dalam pelayanan Tuhan. Berbuah ini artinya harus aktif. Tidak ada buah yang diam-diam dia bisa muncul, tidak. Pasti ada keaktifan. Aktif dalam pelayanan, aktif dalam doa-doa pagi, aktif dalam menyapa saudara-saudara kita yang sedang mengalami virus COVID-19 ini. Inilah buah. Dan ketika kita melakukan itu, maka kita memenuhi keinginan Tuhan. Itulah apa? Semakin berbuah di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur dan bersukacita untuk firman yang kami sudah dengar bersama-sama pada hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikannya jauh dari kesempurnaan, tapi biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan di dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami, sehingga firman yang kami dengarkan ini bertumbuh sehat, berbuah, menjadi berkat. Dan melalui firman Tuhan ini banyak jiwa boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Melalui jemaat gereja Isa Al-Masih, jemaat Raja Wali, banyak jiwa boleh percaya juga bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, karena mereka mendengar berita-berita atau mereka mendengar benih-benih rohani yang disampaikan oleh jemaat gereja Isa Al-Masih Raja Wali. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami bersyukur untuk firman. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru kami ucapkan untuk seluruh jemaat GIA Raja Wali yang terkasih. Biarlah tahun ini menjadi tahun pemulihan bagi setiap kita. Mari sejenak kita menyimak warta jemaat untuk hari ini, tanggal 3 Januari 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Muda Sefnat Panearuku atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian pada hari ini, dan juga kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Budget Natal dan Tahun Baru. Panitia Natal dan Tahun Baru bersyukur atas pertolongan Tuhan dan juga atas dukungan jemaat sekalian. Rangkaian acara Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan baik. Adapun dana Natal yang telah masuk sebesar Rp65.300.000, ditambah dengan 2 buah mic wireless senilai Rp13.500.000 dan juga 500 buah masker senilai Rp9 juta. Panitia Natal mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat sekalian, baik berupa dana, doa, dan juga daya, sehingga rangkaian Natal dan Tahun Baru dapat terlaksana dengan baik dalam pertolongan Tuhan Yesus. Informasi doa serentak dan persekutuan doa malam. Doa serentak diadakan setiap hari jam 5 pagi dan akan diadakan kembali pada hari Rabu 6 Januari 2021. Jemaat dapat bergabung dan memperhatikan pokok-pokok doa melalui grup WhatsApp.
Persekutuan doa malam bersama keluarga yang diadakan setiap hari Rabu akan diadakan kembali mulai hari Rabu tanggal 20 Januari 2021. Kiranya seluruh jemaat Gereja Wali tetap bersekutu di dalam Tuhan dan tetap setia menaikkan doa syafaat. Kesaksian penerimaan beasiswa dan santunan. Dalam rangka bulan diakonia di gereja kita, mulai minggu depan jemaat dapat menyaksikan kesaksian dari jemaat penerima beasiswa dan santunan. Mari kita tetap dukung dalam doa, kiranya bantuan yang diberikan dapat berguna dan menjadi berkat bagi setiap penerima. Sekian informasi warta jemaat pada hari ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita, persepuluhan kita. Mari kita serahkan kepada bendahara gereja melalui rekening yang sudah dicantumkan. Namun sebelumnya mari kita lihat ayat firman Tuhan yang menguatkan kita dalam pemberian persembahan persepuluhan di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk rangkaian ibadah ini. Kami sangat bersukacita, kami menaikkan puji-pujian, kami menaikkan doa, mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan menyiapkan persembahan kami untuk kami memberikan ke perbendaharaan di rumah-Mu, di dalam gereja-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang belum memiliki persembahan. Kiranya minggu-minggu yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang, kami memberi sesuai dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini, di gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali yang tersebar di berbagai tempat, baik yang ada di Bogor, di Raja Wali, maupun yang ada di tepi Ajam. Kiranya dimasuk di tahun yang 2021 ini Tuhan, kami semakin hari semakin berbuah. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Bila Engkau memberikan hikmat, kemampuan, kuasa, marifat, urapan dari Tuhan, supaya mereka menjadi orang-orang yang kudus, yang bertumbuh secara rohani, berbuah dan semakin berbuah melalui jemaat Raja Wali. Banyak jiwa percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaat yang bergumul dalam pekerjaan. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Jemaat yang bergumul di dalam studi, Tuhan berkati studi mereka. Yang sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang sedang mengalami virus COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Biarlah oleh pertolongan Tuhan mereka boleh pulih secara total dan kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau berikan hikmat bagi para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, DPR, MPR, para kabinet hingga yang terdekat kami RT RW. Tuhan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka memimpin bangsa kami ini dengan kasih dan adil. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami yakin, kami percaya bahwa semua doa-doa yang kami naikkan sebelum kami menyampaikannya, Engkau sudah mengetahuinya. Bahkan doa yang kami belum naikkan pun Tuhan mengetahuinya, dan Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga. Amin.